Wajah transportasi tanah air tercoreng lagi. Kecelakaan truk pengangkut galon air mineral pada Selasa malam 4 Februari 2025 di gerbang tol Ciawi 2 menghadirkan duka. 8 orang tewas dan 11 lainnya luka-luka setelah sebuah truk galon menyeruduk antrean mobil yang sedang mengantre membayar tiket masuk tol. Beberapa petugas pintu tol yang malam itu sedang bertugas turut mengalami luka-luka. Petaka bermula kala truk pengangkut galon air mineral hendak memasuki gerbang tol Ciawi 2 yang mengarah Jakarta pada pukul 23.30 waktu Indonesia bagian Barat. Truk disebut-sebut oleng saat mendekati gerbang tol hingga kemudian menyeruduk kendaraan di depannya. Ada 6 kendaraan, yakni 1 truk dan 5 minibus yang terlibat kecelakaan itu. Truk tersebut dan 2 kendaraan terbakar, sementara 3 lainnya rusak berat. Betul, jadi dari pintu masuk gerbang tol, ada kendaraan truk yang membawa air mineral mengalami tidak bisa mengendalikan kendaraannya, sehingga menabrak kendaraan 5 di depannya. Dan 5 kendaraan tersebut tertabrak, kemudian 2 di antara kendaraan tersebut mengalami kebakaran. Dan langsung dilakukan pemadaman, dan serta untuk kendaraan yang terkecelakaan sudah kami evakuasi, dan korban semuanya 19 orang, 11 mengalami luka-luka, termasuk sopir yang membawa truk tersebut, dan 8 orang meninggal dunia. Pada malam kejadian itu keheningan seketika berubah mencekam. Beredar di ruang maya, seorang petugas jalan tol membuat video diri meminta tolong. Terlihat luka menghiasi wajahnya, sementara pemandangan mengerikan mengepung di sekelilingnya. Menyaksikan bekas kecelakaan dengan material berserakan dapat dibayangkan betapa dahsyatnya benturan pada peristiwa malam itu. Selain kendaraan yang terlibat, bagian gedung gerbang tol juga ikut rusak. Dengan truk yang menabrak berarti 6 kendaraan, di depannya ada 5 mobil Avanza, yang 2 terbakar, yang lainnya tidak terbakar. Terus kemudian termasuk mobil truk yang membawa air mineral juga terjadi terbakar juga, dan sudah dilakukan pemadaman serta sudah dievakuasi sehingga arus lalu lintas sudah bisa berjalan kembali dengan pintu tol yang kita gunakan 3, yang 2 sementara masih dalam pembersihan material kendaraan yang mengalami kecelakaan tadi. Usai peristiwa, petugas bergerak cepat ke lokasi kejadian. Mereka bahu-membahu menangani dampak laka, mulai dari memadamkan api, membereskan sisa material kecelakaan, hingga mengevakuasi bangkai kendaraan. Api yang membakar truk berhasil dipadamkan lebih cepat. Saat itu, sopir truk atas nama Bendi dilaporkan mengalami cedera kepala dan tidak sadarkan diri. Bendi kemudian menjalani perawatan intensif di RSUD Ciawi. Sementara 2 mobil yang habis terbakar menewaskan korbannya dengan luka bakar 100% hingga sulit dikenali. Terjadi peristiwa kecelakaan yang melibatkan 6 kendaraan. Dari 6 kendaraan tersebut, sesaat setelah kejadian, Korlantas Polri dengan Polda Jawa Barat telah menghadirkan TAA, Traffic Accident Analysis, ke TKP dan melakukan olah TKP. Hasil daripada olah TKP tentunya nanti akan kita simpulkan pada saat kita gelar awal. Namun demikian kami sampaikan kepada rekan-rekan media, dari peristiwa kecelakaan tersebut 8 orang meninggal dunia. 8 orang meninggal dunia, 11 orang luka. Nanti setelah ini kami akan ke rumah sakit, akan memastikan yang 11 luka itu yang kategori luka berat berapa, luka ringan berapa, nanti keterangan dari dokter. Korlantas Polri dengan Polda Jawa Barat tentunya akan melakukan penyelidikan, akan mendalami diduga akibat apa berkaitan dengan peristiwa tersebut. Dari 6 kendaraan, kan 2 kendaraan terbakar. 2 kendaraan Avanza terbakar, truknya kepalanya juga kebakar, sehingga tentunya kami akan melibatkan forensik, kami akan koordinasi dengan rumah sakit, nanti dokter akan beri keterangan, sehingga nanti mohon waktu akan kita sampaikan secara lengkap.
Menyaksikan 3 bangkai kendaraan yang terbakar ini, kengerian pada malam kejadian serasa kembali membayangi. Bangkai kendaraan-kendaraan tersebut disimpan di kantor patroli Jalan Raya Ciawi Bogor, Jawa Barat. Truk galon hangus terbakar di bagian depan, sedangkan 2 minibus yang terdampak paling serius hanya menyisakan puing-puing. Sementara sisanya mengalami ringsek. Menyusul laka maut itu, petugas sempat menutup total gerbang tol Ciawi 2 selama beberapa jam untuk keperluan penanganan pasca kecelakaan. Pihak berwenang melakukan penyelidikan intensif untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Dugaan awal truk galon naas itu mengalami remblong hingga sopir kesulitan mengendalikan kendaraan. Namun tidak menutup kemungkinan juga si pengemudi mengantuk atau bisa juga ada kemungkinan penyebab lainnya. Korlantas Polri dengan Polda Jawa Barat tentunya akan melakukan penyelidikan, akan mendalami diduga akibat apa berkaitan dengan peristiwa tersebut. Diduga peristiwa tersebut apakah kecepatan tinggi, apakah mengantuk, apakah remblong, tentunya nanti akan disimpulkan pada saat kita melakukan gelar. Saat gerbang tol dibuka kembali hari itu masih ada 2 gardu tol yang belum dapat digunakan. Selain mengalami kerusakan, 2 gardu tol tersebut juga dilakukan perbaikan dan pembersihan puing-puing. Laka maut di gerbang tol Ciawi 2 terjadi begitu cepat. Namun horor malam itu masih melekat kuat di benak sejumlah orang yang sempat menyaksikannya. Kecelakaan gerbang tol Ciawi, remblong, tuh banyak. Kecelakaan gerbang tol Ciawi, remblong, tuh banyak. Selasa malam 4 Februari 2020, mimpi buruk menghampiri sejumlah pengguna jalan tol yang hendak melintas gardu tol Ciawi 2 di Bogor, Jawa Barat. Posisi gardu tol itu mengarah ke Jakarta. Menjelang tengah malam, sebuah truk yang membawa galon air mineral menabrak antrean mobil yang tengah mengantre membayar tiket masuk tol tersebut. Hantaman dahsyat truk galon itu mengakibatkan 5 minibus rusak. Truk dan 2 minibus diantaranya terbakar hebat. Akibat kecelakaan itu 8 orang tewas dan 11 lainnya mengalami luka-luka. Sugiyarti adalah salah satu yang selamat dari laka maut itu. Sugiyarti cedera ringan di kepala dan kaki. Namun kecelakaan maut itu merenggut nyawa suami Sugiyarti, Yana Mulyana, yang meninggal. Diketahui suami Sugiyarti, Yana Mulyana, merupakan warga Cikole, Sukabumi, Jawa Barat. Sehari usai kecelakaan, jenazah Yana Mulyana tiba di rumah duka di Kampung Sukasirna, Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat pada Rabu menjelang tengah malam. Isak tangis pecah menyambut kedatangan jenazah Yana Mulyana. Di rumah duka, keluarga dan kerabat bermunajat sebelum mengantarkan Yana Mulyana ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Insiden laka maut di gardu tol Ciawi 2 yang merenggut nyawa Yana Mulyana masih melekat di benak Sugiyarti. Sugiyarti masih ingat betul detik-detik terakhir percakapan sebelum musibah itu datang. Sugiyarti mengungkapkan saat itu kartu tol elektronik milik Yana Mulyana mendadak tidak terbaca oleh mesin. Dari situ, petaka mengintai tanpa mereka sadari. Kecelakaan gerbang tol Ciawi, remblong, tuh banyak. Itu kalau suami saya nggak bisa dipakai. Terus kata Bapak Sapam, nanya ke Bapak Sapam, katanya nanti tunggu yang belakang. Kata suami saya, ngambil duit dulu, ntar langsung bayar, langsung berangkat. Tuh nggak taunya teh, kayak nggak sadar gitu Pak, langsung terjadi itulah kecelakaan. Suami saya teh keluar sebelah kanan, jadi mungkin kena benturan dari mobilnya itu. Sekarang nggak ada lah. Gerbang tol Ciawi, remblong,
remblong. Saat kejadian, Sugiyarti berlima, termasuk suami dan anaknya, menumpangi salah satu mobil yang naas itu. Anak Sugiyarti, Ryuji Andriana, yang masih berusia 3 tahun, mengalami luka dan harus menjalani jahitan. 2 penumpang lain yang duduk di jok belakang disebut mengalami luka serius. Selain Sugiyarti, ada juga Dasep Naseh, rekan kerja Yana Mulyana. Kala kejadian, Dasep duduk di jok tengah, tepat di belakang pengemudi. Dalam kondisi mobil terbalik, Dasep menyelamatkan diri dengan cara keluar dari jendela samping yang kacanya sudah hancur. Tumpangnya sama saya udah terbalik, lalu gelap itu. Pas udah itu saya kan masih di dalam, kedengaran itu kebakar yang di yang di luar itu mobil yang itu. Lalu saya keluar sama Onyo sama Awahyu kan masih di luar, sama anak yang kecil itu Ryu. Saya istighfar, lalu ya istighfar pada keluar semua. Kata saya Ryu juga itu keluarin, ya alhamdulillah itu pada semua udah keluar. Mbak juga di depan udah keluar, Mbak istrinya almarhum udah keluar. Suasana gelap, material bekas laka yang berserakan, dan kobaran api dari mobil yang terbakar membuat malam itu kian mencekam. Dasep Naseh yang berhasil keluar dari mobil mencoba memastikan penumpang lain di mobil naas itu selamat. Saya langsung ke belakang, kalau Awahyu itu kepalanya berdarah banyak. Nah, kalau udah itu saya masih sadar apa gimana gitu. Pas itu kan masih sepi itu. Lihat ke depan, ke petugas itu satu lagi belum keluar kata saya. Saya belum sadar Ayana itu keluar mobil. Dari itu saya masuk ke ambulan, dari situ udah saya di rumah sakit Ciawi. Usai kecelakaan, Dasep Naseh mengaku merasakan sakit di bagian dada sebelah kiri akibat benturan yang dialaminya. Namun hasil pemeriksaan klinis menyebut tidak ada hal yang mengkhawatirkan. Sementara polisi dan pihak berwenang yang mumpuni masih menyelidiki sebab musabab laka maut yang terjadi di Gardu Tol Ciawi 2 yang menelan 8 korban jiwa dan 11 lainnya luka-luka. Petugas juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara secara seksama, pun sejumlah saksi juga sudah diperiksa. Kecelakaan gerbang tol Ciawi, remblong. Tuh banyak. Gerbang tol Ciawi, remblong. Kecelakaan gerbang tol Ciawi, remblong. Laka maut di Gardu Tol Ciawi 2 pada Selasa malam 4 Februari 2025 masih menyimpan sederet tanya. Pihak berwenang dari Korlantas Polri dan Polda Jawa Barat juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara. Tim itu diperkuat personel-personel mumpuni dari Traffic Accident Analysis dan Traffic Accident Research Center untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Temuan di lapangan menyebut pada faktor jalan tidak ditemukan sama sekali bekas pengereman dari ban. Dengan kata lain, kendaraan tidak melakukan upaya pengereman sebelum kecelakaan terjadi. Temuan itu seakan mengisyaratkan adanya kemungkinan kerusakan pada sistem pengereman kendaraan yang terlibat laka maut tersebut. Kita sudah melaksanakan kegiatan olah TKP, baik mulai dari tadi malam, kemudian dilanjutkan lagi mulai tadi pagi sampai dengan siang, olah TKP yang menggunakan
TAA, kemudian kita sudah melaksanakan identifikasi kepada data identifikasi daripada kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan. Untuk itu, kesimpulannya saat ini kami masih melakukan penyidikan lebih dalam lagi. Yang pasti di lokasi kejadian kami tidak menemukan jejak bekas rem. Selain pihak kepolisian, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) juga ikut menginvestigasi laka maut di gardu tol Ciawi 2 itu. Penyelidikan menyeluruh meliputi aspek kondisi kendaraan, faktor manusia, jalan, hingga lingkungan yang dinilai dapat mempengaruhi terjadinya insiden laka lantas. Sopir bus naas, Bendi Wijaya, memang selamat dari maut. Namun, Bendi yang sempat beberapa hari tidak sadarkan diri membuat pihak berwenang menunda pemeriksaan terhadap dirinya. Sebenarnya awalnya kita harus memeriksa pengemudi dulu ya. Jadi pengemudi kita tanya apa yang sebenarnya terjadi. Yang jelas kita lihat kejadiannya kan pengemudi kehilangan kendali. Nah, ketika pengemudi kehilangan kendali itu bisa ada masalah di dianya. Artinya dia ngantuk atau menurun kewaspadaannya. Atau masalahnya ada di kendaraannya. Misalkan remnya blong atau gagal ngerem dan sebagainya. Ini kan kita belum tahu jelas. Tak hanya menyoal kondisi pengemudi dan perangkat kendaraan khususnya rem, truk maut di gardu tol Ciawi 2 itu disebut-sebut juga kelebihan muatan hingga 2 kali lipat. Dampaknya, truk membutuhkan jarak pengereman yang lebih panjang. Ya, dari keterangan sementara dari data itu memang ada overloading ya, bahkan sampai 2 kali lipat kalau nggak salah. Ini baru kami tampung data itu dan hal itu bisa memungkinkan terjadi, artinya pengemudi pada saat melakukan pengereman membutuhkan jarak yang lebih panjang. Karena jarak pengereman itu kan berbanding lurus dengan massa dan kuadrat kecepatan. Jadi kalau dia menggunakan gigi tinggi, kemudian massanya 2 kali lipat, jelas jarak pengereman yang dibutuhkan juga lebih panjang. Nah, itu kan bisa jadi terjadi. Jadi, tapi kami semua ini lagi mengumpulkan faktual-faktual yang dibutuhkan. Melengkapi penyelidikan di lapangan, pihak berwenang yang menggandeng pihak agen tunggal pemegang merek juga memeriksa secara seksama bangkai truk maut yang disimpan di unit laka lantas Polres Bogor. Istilah jamaknya yakni rem check atau pemeriksaan kendaraan secara menyeluruh untuk memastikan kelayakan kendaraan tersebut beroperasi. Pemeriksaan fungsi sistem pengereman menjadi salah satu fokus dalam pengusutan tersebut. Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat bersama Satlantas Polres Bogor Kota, kemudian dengan rekan-rekan dari Disub Bogor Kota, kemudian dari ATPM kendaraan truk, kita melakukan ram cek. Kemudian kita melakukan kegiatan pengecekan kepada fungsi sistem pengereman. Kemudian yang ketiga, kita juga sudah melakukan pemeriksaan beberapa saksi. Kemudian kita juga nanti akan melakukan pengecekan juga kali lagi kepada tempat terjadinya kecelakaan. Jadi kemarin kita fokus di gate Ciawi 2. Nanti kita akan mundur lagi melalui penelusuran CCTV dari Jasa Marga. Kita sampai ke 45. Kemudian nanti kita akan telusuri lagi dari mulai berangkatnya truk ini dari mana. Jadi kita sudah mendapatkan keterangan, nanti akan kita cross check kembali bahwa kendaraan ini berangkat dari poolnya di wilayah Sukabumi. Penyelidikan menyeluruh perihal laka maut di gerbang tol Ciawi 2. Polisi menggenapinya dengan memeriksa sejumlah saksi. Beberapa di antaranya yakni istri sopir truk maut hingga pihak Jasa Marga. Kami sudah melakukan upaya penyidikan dan sudah memeriksa saksi-saksi baik dari istri sopir, kemudian dari penumpang kendaraan yang terlibat kecelakaan, dan juga dari Jasa Marga juga sudah kita minta keterangan. Sepekan setelah kejadian, sopir truk maut, Bendi Wijaya, dinyatakan sehat oleh tim medis. Bendi kemudian menjalani pemeriksaan awal sebagai saksi oleh Satlantas Polresta Bogor. Kondisi sehat, sudah bisa berbicara juga, udah ngobrol, sudah seperti biasa. Mungkin sudah bisa mengingat kejadiannya atau seperti apa? Untuk mengingat kita masih belum tahu karena kita lihat aja di pemeriksaan seperti apa, apakah ingat atau memang
tidak ingat. Kita fokus pada pemeriksaan saja dulu. Sebagai saksi berarti ya? Ya, tadi sudah saya sampaikan, sudah sebagai saksi, kita periksa sebagai saksi dalam peristiwa ini. Polisi memerlukan keterangan utuh dari Bendy Wijaya karena saat kejadian, truk yang dikemudikan Bendy disebut hilang kendali hingga menyeruduk antrean kendaraan yang berujung terenggutnya sejumlah nyawa. 2 hari setelah pemeriksaan itu, polisi mengumumkan status Bendy Wijaya sebagai tersangka dalam laka maut di Gardu Tol Ciawi 2, Bogor. Dia tidak bisa mengendalikan kendaraannya dari sebelum kilometer 42 ya. 42 sudah tidak bisa mengendalikannya, ada kembali ke kanan dan dia keluar ke belakang. Remblong atau tidak? Ya, kalau saat ini masih kita dalami terus. Oke. Pak Kasat, untuk mempertegas saja statusnya saat ini seperti apa? Statusnya sudah jadi tersangka. Tersangka ya. Dasarnya apa? Ditahan di rutan. Hasil pemeriksaan tersangka dan saksi-saksi setelah alat bukti yang kita miliki dari CCTV. Untuk kesekian kali insiden kecelakaan maut yang melibatkan kendaraan besar khususnya truk berulang, faktor remblong disebut-sebut menjadi penyebab paling sering dalam sejumlah insiden beberapa tahun terakhir. Biaya perawatan kendaraan diakui tidaklah murah, namun mengesampingkan perawatan tak ubahnya mengabaikan keselamatan. Kecelakaan gerbang tol Ciawi, remblong. Kecelakaan gerbang tol Ciawi, remblong. Kecelakaan gerbang tol Ciawi, remblong. Ulangnya insiden kecelakaan maut yang melibatkan kendaraan besar semisal truk mengusik pertanyaan klasik menyoal kelaikan jalan. Sebab aspek kelaikan jalan berkelindan dengan seberapa baik perawatan. Perawatan kendaraan besar serupa truk diakui memakan ongkos yang tak sedikit. Itu mengapa sejumlah pemilik armada acap mengirim pengeluaran untuk perawatan kendati pun abai terhadap keselamatan. Servis umum truk besar umumnya meliputi pemeriksaan fisik kendaraan, penggantian suku cadang, dan perawatan berkala. Pemeriksaan fisik antara lain mencakup pemeriksaan kondisi mesin, ban, berikut tekanan anginnya, dan rem, serta komponen lainnya. Selain itu, periksa pula kondisi oli mesin, cairan pendingin, filter oli dan udara, serta busi. Sementara penggantian suku cadang semisal penggantian oli setiap 5.000 hingga 10.000 km, penggantian air pendingin saban 2 tahun atau 40.000 km, serta penggantian suku cadang yang aus atau rusak. Di beberapa jalur utama yang rutin dilintasi truk maupun kendaraan besar lainnya, keberadaan bengkel kerap kita jumpai. Salah satunya yakni bengkel truk di kawasan Jakarta Timur ini. Kamil, pemilik sekaligus merangkap mekanik bengkel, terbilang berpengalaman menangani segala rupa persoalan teknis yang kerap menghinggapi sebuah unit truk. Berkaca dari sejumlah kasus laka lantas yang melibatkan kendaraan besar seperti truk, persoalan remblong kerap dituding sebagai biang kerok kecelakaan. Penyebab remblong apa sih, Pak? Angin. Bisa angin. Karena kalau mobil besar itu dia pakainya angin. Jadi ada sistem pengereman kalau mobil besar rata-rata pakai angin. Kalau ada kebocoran di angin pasti dia nggak bisa berhenti, los. Itu remblong itu seperti itu, anginnya nggak berfungsi. Mungkin pengemudinya bisa dia tidak ngecek sistem yang ada di speedo, tidak ngecek itu kan, petunjuknya lah. Itu ada petunjuk, jadi mungkin dia nggak ngecek dari awal, dari jauh lah mungkin ya kan, faktor apa, human error ya apa ya. Contoh darahnya seperti ini, pedalnya ini pedal rem ya kan, ini angin di sini pembagi lah,
Jadi ada angin masuk, ada angin keluar. Nah, ini sistem ini ya ngejelimet ini. Jadi kalau misalnya dia anginnya tabungnya bocor, otomatis nggak ada angin di sini, kosong. Itu kemungkinan ada kebocoran di tabung yang di belakang, gitu. Bisa juga di sini dia nggak bisa lolos, gitu. Jadi ini banyak kelemahannya, ini karet sih ya, karet ini. Persoalan seputar rem umumnya dirasakan oleh pengemudi bersangkutan. Sedangkan untuk perawatan rutin, hal yang lazim dilakukan yakni penggantian oli. Ya biasanya kalau perusahaan rutin ya kan, servis terutama ganti oli yang paling rutin. Ganti oli sama filter oli, filter solar, mungkin rem juga. Cuman biasanya kalau rem itu permintaan pengemudi. Kalau rem itu misalnya remnya dalam gitu kan, atau nggak pakem, itu pasti ada permintaan dari pengemudi. Kalau jalannya tiap hari jalan ya mungkin 2 bulan sekali mah harus gitu. Atau setiap ganti oli biasanya servis. Ganti oli kan pakai berapa ya? 50.000 ya? 50.000 kilo ganti. Nah mungkin kalau ada permintaan dari supirnya, pengemudi cek rem, dicek ada kebocoran nggak gitu kan, atau dicek kampasnya masih tipis apa masih bagus, itu ada pengecekan. Ada perawatan, ada pula ongkos yang harus dikeluarkan. Belum lagi bila ada kerusakan. Taksiran rendah biaya perawatan di kisaran 3 jutaan rupiah. Sedangkan jika ada kerusakan, maka ongkos yang dibutuhkan bisa mencapai 10 juta rupiah, bahkan lebih. Untuk servis sendiri Pak, itu memakan biaya berapa sih Pak untuk perawatan? Tergantung kerusakannya apa. Kalau rusaknya berat ya lumayan lah kalau truk mah. Ini estimasi doang ya, nggak mesti nggak final ya kan, tergantung kerusakan. Mungkin bisa 15. Bisa 10, tergantung kerusakan. Kalau untuk servis-servis ringan Pak, yang biasanya mungkin ganti oli, pengecekan rem atau filter. Ya itu mah kalau mobil besar mungkin sekitar 3 ribuan. Kurang lebih. Kayak oli, filter oli ya kan, filter solar, sama jasa. Jika dibanding perbaikan, ongkos perawatan tentu relatif lebih murah. Namun angka itu pun tampaknya masih dipandang tinggi oleh sejumlah pemilik armada. Sayangnya, tidak sedikit pemilik armada sampai hati mengesampingkan perawatan, kendati itu berarti mengabaikan keselamatan. Dapat dibayangkan apa yang terjadi andai banyak orang abai akan hal ini. Bukan tidak mungkin bayang-bayang petaka menghantui setiap pengguna jalan raya. Berkaca dari serangkaian insiden maut yang terjadi, pembenahan sistem seperti apa yang diperlukan agar wajah transportasi tanah air tak ternoda lagi? Ciawi, gerbang tol Ciawi, remblong. Kecelakaan gerbang tol Ciawi. Kecelakaan fatal di gardu tol Ciawi 2, Bogor, Jawa Barat pada pekan pertama Februari 2025 menyita perhatian dan menuai sorotan banyak pihak. Insiden itu menewaskan 8 orang dan mencederai 11 lainnya.
laka maut yang melibatkan kendaraan besar, khususnya truk hingga memakan sejumlah korban jiwa, bukan sekali ini saja terjadi. Pada Senin 23 Desember 2024 lalu, sebuah truk tronton berhenti di bahu jalan kilometer 78 di Tol Malang Pandaan, Jawa Timur yang berkontur menanjak. Truk berhenti karena mengalami overheat atau gangguan mesin yang membuatnya menjadi terlalu panas. Sopir truk turun bermaksud mengganjal roda kanan. Naas, saat bersamaan, truk juga mulai bergerak mundur. Sedangkan roda kiri belum sempat diganjal. Truk yang meluncur kemudian menabrak bus pariwisata. 4 orang meninggal dalam insiden itu. Mundur lagi ke belakang, Selasa 26 November 2024, laka maut melibatkan truk yang mengalami remblong terjadi di persimpangan Selipi, Jakarta Barat. Kecelakaan ini melibatkan 8 kendaraan dan akibat kecelakaan ini 1 orang meninggal dunia, 3 luka berat, dan 1 orang luka ringan. 2 pekan sebelum insiden di Selipi, Jakarta itu, truk tronton melaju tak terkendali hingga kemudian menyeruduk sejumlah mobil penumpang di Jalan Tol Cipularang, Jawa Barat, kilometer 92 arah Bandung menuju Jakarta. Kondisi saat itu sedang gerimis. Insiden truk hilang kendali itu menimbulkan tabrakan beruntun melibatkan 17 mobil. 1 orang dilaporkan meninggal dunia, serta puluhan lainnya mengalami luka-luka dan trauma. Serangkaian laka maut itu seperti menyampaikan pesan, petaka bisa kapan saja menghantui pengguna jalan raya. Sebab mereka yang sebenarnya abai terhadap keselamatan bersama tetap berhak mengaspal di jalan raya yang notabene memang diperuntukkan untuk umum. Sedangkan memeriksa satu persatu setiap pengguna jalan secara seksama untuk menilai laik jalan atau tidak tentu terdengar tak masuk akal. Sejumlah insiden mencatat persoalan remblong acap menghadirkan momok bagi mereka yang sebenarnya patuh berlalu lintas. Kebanyakan dari remblong itu permasalahannya adalah di masalah perawatan. Di orang kita melakukan perawatan rem kalau sudah ada keluhan dan itu telat. Harusnya sebelum ada keluhan sudah dilakukan perawatan. Aspek kondisi kendaraan bukanlah satu-satunya faktor yang kerap dituding sebagai penyebab laka. Faktor penting lain yang layak dipertimbangkan berpotensi menghadirkan petaka, yakni aspek sumber daya manusianya. Diakui, mengemudikan kendaraan besar butuh keterampilan khusus dan sederet kriteria. Paling utama, mengedepankan keselamatan. Jadi sekarang Indonesia itu lagi krisis pengemudi untuk angkutan penumpang maupun barang. Krisis sekali, Pak. Banyak para pengusaha bis ataupun angkutan barang, truk, dia punya 500 truk, pengemudinya cuma punya 200-300. Jadi masih banyak truk yang nganggur. Cari pengemudi sulit, Mas. Jadi kalau ada orang bisa mengemudi, entah itu baik, entah itu jelek, ya adanya seperti itu. Jadi kalau enggak ya konsekuensinya bisnya atau truknya juga nggak jalan, karena ini juga perlu ditanganin oleh jangankan kita nyalakan pengemudi, pilot ada sekolahnya, masinis ada sekolahnya, nakoda ada sekolahnya, pengemudi angkutan darat nggak ada sekolahnya. Komite Nasional Keselamatan Transportasi mengaku telah mengkaji data-data kecelakaan dalam 10 tahun terakhir untuk merumuskan rekomendasi pembenahan yang menjadi prioritas. Sejumlah aspek seperti kondisi kendaraan, faktor manusia, hingga persoalan pengawasan menjadi perhatian KNKT. Kami KNKT mereview data-data kecelakaan dari 10 tahun yang lalu, kita review, akhirnya ada 4 hal fundamental yang perlu ditindaklanjuti. Dan kami juga sudah memberikan rekomendasi ke Kementerian Perhubungan. Pertama, kendaraan itu harus dilakukan perawatan atau overhaul minimum 2 atau 3 tahun untuk dilakukan di sistem remnya, dilakukan overhaul. Terus ada perawatan reguler untuk ngecek ketebalan kampas segala macam. Perawatan yang kedua, jam kerja dan istirahat pengemudi. Itu harus ada batasnya, seperti di kereta api maupun di pilot penerbang. Terus kemudian yang ketiga adalah masalah kesehatan pengemudi, medical check-up-nya. Seperti kereta api, kalau dia lagi masalah ada medical check-up-nya nggak baik, SIM-nya dia ditahan sementara atau di hold sementara. Dia tidak boleh menjalankan kereta api sampai dia dinyatakan
secara kesehatannya layak. Nah, hal ini nggak ada semua di darat. Jadi yang terakhir adalah pengawasan dan pengendalian dari regulator. Jadi 4 hal pokok ini yang perlu diterapkan di angkutan jalan agar tidak terjadi kecelakaan yang berulang-ulang. Persoalan kecelakaan truk yang terutama yang disebut sebagai truk odol, overdimensi dan overloading itu merupakan kesalahan yang sangat sistemik ya. Jadi tidak bisa disalahkan kepada satu institusi saja karena ada unsur penyedia barang, ada penerima, ada pengemudi, ada polisi, ada perhubungan dan sebagainya. Karena pengemudi pengen itu dapat duit yang banyak, penerima dan pengirim barang pengen barang terdistribusi dengan mudah. Nah, akhirnya itu yang menimbulkan odol gitu ya. Nah, ketika odol maka konsekuensinya pertama jalannya biasanya pelan, yang kedua ketika terjadi kecelakaan itu menimbulkan tingkat fatalitas yang sangat besar. Keselamatan di jalan raya adalah tanggung jawab bersama. Kecelakaan lalu lintas dapat dihindari andai semua pengguna jalan patuh dan tertib terhadap peraturan lalu lintas. Tidak kalah penting dalam membangun kesadaran itu, yakni menyoal pengawasan dan penegakan hukum bagi pelanggar aturan.